Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Yuk dengerin cerita kelanjutan dari aku. Dimana kemarin itu nyampe aku tiba ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta guys. Dan kalian pasti tahu betapa harunya aku, betapa bahagia, gembiranya aku. Tapi rasa lelah dan rasa lapar itu tidak bisa dibohongi guys. Nyampe ke bandara itu sekitar jam 12 malam. Setelah jalan panjang jauh, karena mungkin aku udah lelah banget ya, lelah, capek, lapar. Perasaan perjalanan itu udah terasa banget melelahkan. Dan itu guys, namanya nunggu bagasi itu, masa Allah, hampir 2 jam. Ini kepala aku udah edegnya udah oleng guys. Nah setelah itu koper aku dapatkan, dan sebenarnya itu koper niat aku buang guys, karena aku udah nggak sabar banget itu nunggu bagasi. Udah lama, udah lelahnya, udah minta ampun. Nah pikir aku tuh bukan sayang barang-barang yang di dalamnya ya, yang sayang itu kopernya. Itu koper pemberian dari bos. Kalau barang-barangnya tuh is oke lah, anggap aja itu sampah, tidak ada yang berharga ya, cuman 1 potong 2 potong pakaian itu aja guys. Nah di sini nih aku mau ceritain kepada para teman-teman aku, khususnya yang berada di negeri tirai bambu, cerita keadaan Jakarta nih, keadaan bandara. Setiba kalian di sana pastinya mengalami hal yang sama seperti aku. Jadi tonton terus channel Riani 15 ya guys. Jangan berpaling hati, terus like, komen, dan subscribe pastinya. Oke, kita lanjutin ceritanya. Nah, koper udah aku dapatkan ya. Nah, itu aku juga sama ikut rombongan-rombongan yang lain. Itu aman-aman aja guys, tidak ada kendala apapun. Ada satu ini yang minta apa, kode yang di handphone, seperti ala-ala luar negerian gitu, kayak semacam kode QR gitu. Dan itu juga aku dibantu guys, dibantu sama petugas bandara. Is oke, itu bisa terlewati. Aku terus berjalan menuju keluar. Saat itu aku juga tahu banget, dan mereka itu, maksudnya orang-orang itu banyak yang antri ganti email ya. Kalian pasti tahu ya, begitu tiba ke bandara handphone kalian itu mesti ganti email. Dan aku nih guys, aku bodohnya itu nggak ganti. Kenapa? Karena aku udah terlalu lelah itu. Ini kepala aku udah hampir nyungsep aja guys, udah lelah, udah capek, udah mungkin juga kesehatan aku juga belum pulih, itu sebabnya. Dan begitu di bandara kan ada wifi guys. Nah itu handphone aku itu kan langsung connect di situ ya, dari messenger masuk ya, dari apa YouTube juga aku lihat, YouTube Studio juga tidak ada kendala. Jadi aku berpikir kalau handphone aku itu oke-oke aja ya, tidak ada kendala apapun. Mereka banyak kan antri ganti email itu, aku nyelonong boy aja karena kelelahan aku yang teramat sangat itu guys. Nah begitu nyampe terakhir pintu pemeriksaan itu, jarak berapa 2 langkah ke samping kiri itu udah terlihat antrian taksi ataupun mobil-mobil charter gitu. Nah 1 langkah lagi aku maju ke depan guys. Pastinya maju itu ke depan guys, kalau mundur itu ke belakang. Ada seorang petugas yang pakai seragam hitam-hitam ya. Nah mereka itu, maksud aku itu orang itu nanya ke aku, taksi ataupun dijemput. Dia tanya ke aku begitu. Lanjut guys cerita yang tadi. Nah begitu itu orang tanya ke aku mau pakai taksi ataupun travel, ini otak aku itu berhenti sejenak untuk berpikir guys. Kenapa? Karena uang sesen pun nggak ada ya.
ya cuman sekitar 50.000 aja. Bagaimana aku naik taksi ataupun aku naik travel? Dan saat itu kan udah jam 3 ya, hampir jam 3 pagi. Dan aku juga bisa masuk tuh, aku chat pakai messenger ke anak aku yang bontot. Cuma setelah itu tidak dibalas lagi waktu aku antri koper. Nah, aku mesti gimana dong? Sedangkan handphone aku itu kan tidak ada pulsa ya. Terus juga belum ganti nomor. Aku hubungin adik aku juga tidak bisa karena mereka pada tidur. Akhirnya karena melihat muka aku yang udah pucat pasi, udah gemeteran, udah oleng guys. Itu si petugas yang pakai seragam itu dia nyaranin aku, karena kan aku bilangnya dijemput ya. Oh nggak apa-apa dijemput kak, tapi ambilnya ke sebelah kanan ya gitu. Di sana aja menunggunya lebih nyaman. Nah, aku jalan 2 langkah ke arah kanan. Di situ ada semacam kantor ini ya, kantor travel mungkin ya. Kantor travel yang pakai seragamnya hitam-hitam itu. Nah, di situ aku ditanyain paspor. Aku kasih dong sama mereka. Terus ditanyain dari mana? Aku jawab dari negeri tirai bambu dong. Terus udah vaksin belum? Dan ini guys, pertanyaan udah vaksin belum dan bukti vaksinnya itu aku nggak ada. Kalian tahu guys apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu ada semacam perdebatan ya, sedikit alot antara aku sama si petugas-petugas travel kayaknya. Dia mengusulkan aku untuk bagaimana katanya? Tidak ada vaksin. Kan negeri tirai bambu itu asalnya virus dari sana. Aku coba menjawab dengan pembelaan aku. Aku tes web udah, medikal semua udah. Kalau aku tidak ada penyakit, nggak mungkin dong aku bisa terbang. Tapi jawaban mereka kekeh dengan vaksin. Dan aku kasih tahu sama kalian nih guys, para TKW entah dari negara tirai bambu, Taiwan atau manapun, sebenarnya nih di bandara itu sudah tidak ada karantina. Kalian paham? Di bandara itu ya semua bisa lolos tanpa karantina karena itu udah ketok palunya presiden kita Jokowi. Itu satu poin guys. Karena aku selama 2 bulan itu tidak mengikuti perkembangan di YouTube, perkembangan di Facebook atau grup-grup apa. Jadi aku ini nggak mudeng alias nggak tahu. Dan ketidaktahuan aku ini ya pastinya dimanfaatkan oleh orang-orang travel yang berseragam hitam itu dong guys. Mereka itu seolah-olah menekan aku dengan minta bukti surat vaksin. Tapi dia ngasih solusi ke aku. Udah gini aja deh kak, katanya. Kakak kan tidak punya surat vaksin. Gimana kalau kami antarkan aku, mereka langsung ke depan rumah. Kalian tahu mereka minta berapa guys? 2.500.000 cash. Untuk mengantarkan aku ke rumah depan pintu. Kalau masalah uang terus tanggung jawabnya benar, aku nggak masalah. Tapi kan saat itu, ya, aku pegang 50.000 rupiah pun kayaknya nggak lengkap. Aku terus terang dong sama mereka. Aku keberatan kalau 2,5 juta, aku lebih baik tidur di luar bandara gitu. Di lokasi bandara di luar itu tempat parkir, aku tidur di sana nunggu jemputan besok pagi. Aku bilang gitu. Kalian jangan ambil aku terlalu banyak. Mana ada dari bandara ke Indramayu 2,5 juta. Aku nggak mau, aku bilang gitu. Mereka ngotot, aku juga ngotot. Walaupun dengan tenaga yang tersisa guys. Setelah perdebatan masalah ongkos nih guys, mereka menurunkan lagi ya, minta 1.700.000 di bawah dari 2 juta guys. Itu aku minta 1,5 juta pun mereka sama sekali tidak ACC.
Akhirnya aku kalah dong. Pertama, aku udah lelah banget guys, lelahnya udah minta ampun. Dan aku baru terasa nih dari sekian negara yang aku tuju, mungkin karena fisik aku udah bukan sestrong dulu, dan umur aku juga bukan semuda dulu. Perjalanan naik kapal yang 6 jam lebih sama dari awal itu sekitar 7 jam lebih sehari itu bikin kaki-kaki aku itu udah rontok kali guys. Itu masa Allah udah ampun aku kayaknya tuh naik pesawat itu, capeknya minta ampun. Ya capeknya ya wajar ya, dari kisah aku di sel 2 bulan, terus juga asupan makanan di tubuh aku juga nggak full hari itu, dan bahkan dibilang puasa. Nah aku ACC dong, oke lah, aku deal, aku suruh. Masa katanya dari negeri tirai bambu gajinya besar nggak punya duit. Aku buka dong tas tenteng aku tumpahin semua. Aku bilang kan kalian tahu ini paspor ini bukan asli. Ini paspor ini keluaran dari sel, aku bilang gitu. Dan aku itu di sel selama 2 bulan. Bisa pulang aja untung, kenapa kalian gak percaya? Nah, gak punya uang. Mereka itu kalah debat, turun harga, dan aku setelah tanda tangan 3 lembar itu tanda tangan, dan aku dibawa sama apa ya bagian-bagian mereka itu guys. Aku diantarkan ke satu mobil travel dari jam 3 itu ya, jos itu naik tol Cipali guys. Kebetulan juga Pak supirnya baik ya, alhamdulillah. Kita juga istilahnya ada obrolan baik. Dan untuk kalian tahu ya guys, travel sekarang ini tidak kayak travel zaman dulu yang menakutkan, menyeramkan, yang banyak yang dibegal, banyak yang dibuang di jalan, banyak yang dihabisi nyawanya, diambil uangnya. Kan dari zaman dulu ada ya guys. Tapi alhamdulillah kemarin itu travelnya terorganisir dengan baik. Selama perjalanan itu GPS atau apa gitu memonitor terus, jadi aku merasa nyaman gitu. Dan nyampe rest area Karawang ya, aku bilang sama itu supirnya, kita makan dulu tapi pakai uang kamu. Karena perut aku udah lapar. Akhirnya berhenti makan KFC. Setelah itu kita jos nyampe rumah. Oh, sebelum nyampe rumah di acara makan itu aku telepon sama adik aku. Wah, sok banget dong adik aku. Bilang aku ini udah di jalan, siapin uang 2 juta dan aku pasti nyampe depan pintu. Akhirnya telepon sebentar. Itu alhamdulillah tidak ada kendala apapun di jalan. Nyampe rumah itu sekitar azan subuh ya, lebih dikit